Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Afif Muhaimin. Di sini saya akan menjelaskan uh, tugas. Tugas itu kita akan membuat program Chaser Chipper bahasa pemrograman. Jadi di sini saya akan memilih dengan bahasa pemrograman Python disertai dengan flowchart dan episode code-nya. Dan juga di dalam membuat Chaser Chipper saya juga membuat program brute force untuk mencari tahu kata kuncinya. Kemudian, nah ini dari kode program Chaser Chipper. Nah, ini kode Python-nya. Nah, ini hasil output-nya. Ini mode enkripsi. Nanti bisa saya jelaskan. Nah, ini mode dekripsinya. Ini hasil brute force-nya. Langsung saja kita ke flowchart. Flowchart jadi programnya di sini kita klik dulu mulai ini. Terus jika program jalan, dia akan menampilkan sebuah menu, masuk ke tampilan menu. Kemudian ditampilkan menu ini ada 4. Ada enkripsi, dekripsi, brute force, kemudian keluar atau selesai. Kemudian jika kita memilih enkripsi. Jika kita memilih enkripsi, input teks dan kuncinya, terus user memasukkan teks yang akan dienkripsi. Misalkan tadi kita memasukkan teks serang pagi. Nah, kemudian kita tentukan untuk setiap karakter. Kemudian kita tentukan kuncinya 0 sampai 25. Nah, 0 sampai 25. Jika ya, geser karakter sebesar kunci mode 26. Nah, nanti serang pagi. Jika tidak, karakter tidak akan berubah. Jika kita menggesernya iya, maka proses tersebut akan terenkripsi. Kemudian akan menampilkan hasilnya. Nah, jika hurufnya ada, jika ya geser karakter, jika tidak biarkan tidak berubah. Kalau di sini. Nah, jika masih ada karakter, jika ya kembali ke langkah 1, jika tidak lanjut tampilkan hasil. Nah, jika tidak tampilkan hasilnya, tampil hasil enkripsinya. Outputnya akan menampilkan. Kemudian kembali ke menu utama. Tampilkan hasil enkripsi, menampilkan teks enkripsi. Nah, di sini kemudian kembali ke halaman utama. Set. Kemudian jika sudah terenkripsi, kita ingin ke dekripsi. Dua ada alur dekripsi sama input tag yang terenkripsi dan kunci user masukkan tag yang terenkripsi. Kemudian user masukkan kunci yang sama saat enkripsi. Sama. Misalkan serang pagi jadi apa di sini? Di sini jadi Nevi HU DKJ SDJL. Nah, nanti kita masukkan di sini. Nah, jika huruf tadi yang sudah terenkripsi, jika dimasukkan, geser karakter sebesar kunci mode 26. Jadi, kita memilih kuncinya itu 3. Jika tidak, biarkan karakter tidak berubah. Kemudian di sini akan menampilkan hasilnya. Sama seperti tadi. Jika masih ada karakternya, jika ya kembali ke langkah ke 1. Set. Jika tidak, dia akan menampilkan hasil dari dekripsi tersebut. Yang tadinya tulisannya acak-acakan menjadi nyata lagi. Menjadi hasil yang sama seperti semula yang sudah atau yang sebelum di enkripsi. Kemudian akan lari ke sini, kembali ke menu utama lagi.
Kemudian yang terakhir itu kita brute force. Nah, jadi sama saja brute force itu input text yang telah terenkripsi yang tadinya kata tidak jelas dimasukkan, kemudian set kuncinya misalkan 3, jadi kunci 26. Nah, jika 0 sampai 26 kuncinya 3. Jika iya lanjut dekripsi, jika tidak selesai. Jika iya lanjut ke dekripsi, jika tidak selesai. Nah, dekripsi dengan kunci saat ini. Dekripsi tidak menggunakan kunci yang sedang dicoba. Kemudian tampilkan hasil dengan kunci menampilkan kunci X hasil dari dekripsi. Kunci sama dengan kunci plus 1. Ini increment kunci untuk iterasi berikutnya. Kemudian setelah ini dia akan mencari tahu, akan ngedisplay bahasa yang mudah digunakan untuk dibaca oleh manusia. Semua 26 kemudian sudah ditampilkan nanti dari kunci mod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 26. Nanti yang mudah untuk dibaca manusia atau user memilih hasil yang paling masuk akal untuk dibaca oleh manusia, nanti ditampilkan oleh program tersebut. Kemudian setelah sudah selesai, misalkan kita sudah bisa membacanya, maka balik lagi, kembali ke menu utama. Jika sudah selesai, kita akan mengklik bagian keluar. Bagian keluar dari tampilan si flowchart ini atau tampilan program saya. Kemudian selesai. Nah, ini penjelasan metode code. Kemudian kita akan jelaskan ini. Jadi fungsi enkripsi dari Caesar Chipper ini bertugas mengubah teks biasa menjadi teks sandi ciphertext dengan cara menggeser setiap huruf sebanyak nilai kunci. Nah, langkah-langkahnya buat variabel kosong, hasil untuk menampung teks terenkripsi. Ulangi setiap huruf dalam teks for. Dalam teks for, setiap karakter in teks do. Cek jenis hurufnya, jika huruf besar A sampai Z, ubah huruf jadi angka A sama dengan 0, B sama dengan 1, atau dan seterusnya Z sama dengan 25. Tambah angka tersebut dengan nilai kunci, lalu mod 26 supaya tetap di rentang 0 sampai 25. Nah, ini. Ubah lagi ke huruf hasil pergeseran. Jika huruf kecil A sampai Z, lakukanlah hal yang sama tapi dengan nilai ASCII huruf kecil. Jika spasi, angka, atau simbol, biarkan apa adanya, tidak diubah. Setelah semua huruf diproses, kembalikan hasilnya. Return, selesai. Return hasil. Nah, contoh enkripsi Caesar Chipper. Hello. H-E-L-L-O. K-E atau K-H-O-O-R. Jadi tergantung kita meminta input berapa kuncinya. Nah, misalkan kalau H ya jadi H-I-J-K-K. H-I-J-K. Nah, gitu. K-H-O-O-R. Nah, hasilnya. Kemudian fungsi dekripsi dari Caesar Chipper tersebut ini digunakan untuk mengembalikan teks sandi menjadi teks asli. Nah, caranya cukup sederhana karena Caesar Chipper hanya penggeseran huruf, maka untuk dekripsi kita tinggal menggeser huruf ke arah sebaliknya, negatif dari kunci. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin yang tadi K H O O R, jadi hello. Nah, balik ke arah apa sebelumnya. Nah, H I J K. Atau
HIJK atau HIJK KJIH. Nah, balik. Fungsi ketiga yaitu adalah brute force. Nah, brute force digunakan untuk mencoba semua kemungkinan kunci dari 0 sampai 25. For kunci from 0 to 25 DU. Hasil dekripsi Caesar terenkripsi kunci print kunci sama dengan hasil. Digunakan untuk mencoba semua kemungkinan kunci 0 sampai 25 agar bisa menemukan teks aslinya tanpa tahu kunci yang benar. Makanya tampilkan pesan bahwa program akan mencoba semua kunci, lakukan perulangan dari kunci 0 sampai 25. Untuk setiap kunci, lakukan dekripsi dan tampilan hasilnya. Dari 26 hasil tersebut, kita bisa lihat mana yang paling masuk akal atau teks aslinya yang mudah dibaca oleh manusia. Contohnya seperti ini. Kunci 0, KHR, kunci 1, JK ini, kunci 2, kunci 3. Nah, inilah yang benar. Nah, ini program utamanya. Program mainnya bagian ini mengatur menu utama program supaya user bisa memilih enkripsi, dekripsi, brute force, atau keluar. Nah, ini program utamanya. Berdasarkan pilihan user, jika ingin menjalankan fungsi enkripsi, maka kita mengklik 1. Jika kita ingin menjalankan dekripsi, maka kita mengklik 2. Jika kita ingin menjalankan brute force, kita mengklik 3. Jika ingin keluar dari program, kita mengklik angka 4. Jadi kesimpulannya Caesar Cipher bekerja dengan menggeser huruf berdasarkan nilai kunci. Operasi mod 26 digunakan agar hasil tetap di dalam abjad A sampai Z. Nah, ini contoh dari codingannya atau programnya. Jika kita pilih menu 1 enkripsi, masukkan tag Serang pagi, kata kunci 3. Nah, ini dia akan menjadi, jika di hasil enkripsi akan menjadi ini, katanya tidak terbaca. Nah, ini sudah dienkripsi. Kemudian kita pilih menu 2 jika ingin mendekripsi, masukkan kata yang terenkripsi, kita salin saja. Nah, pasang kuncinya 3. Nah, maka hasilnya teksnya akan terbaca yang tadinya terenkripsi. Nah, jika kita dekripsikan, maka plain teksnya akan mudah untuk dibaca kembali. Kemudian kita brute force, kita pilih brute force, masukkan tag yang terenkripsi. Nah, ini dia mencoba mencari. Nah, ini dia hasil semua kemungkinan dekripsi. Brute force mencari kemungkinan dekripsi. Nomor 1 bukan, nomor 2 bukan, 3 bukan. Nah, nomor 3 kunci 3 Serang pagi. Nah, hasil yang bisa dibaca manusia kita menggunakan mode IEE. Nah, kunci 3 skor 100% Serang pagi. Hasil yang bisa dibaca manusia. Jika ingin keluar, jika kita sudah puas dengan hasil dari program kita, jika ingin keluar, maka tidak keluar. Terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, itu dia. Jadi, kesimpulannya dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Jadi, dia hanya menggeser mundur, jadi hanya mundur. Kemudian, kalau misalkan enkripsi, dia maju ke depan. Kemudian brute force berguna untuk memecahkan sandi dengan mencoba semua kunci yang mungkin. Ini kompleksitasnya ringan, enkripsi atau dekripsi. Jadi kalimat sederhananya, program ini seperti permainan geser huruf. Kalau enkripsi, hurufnya digeser maju. Kalau dekripsi itu hurufnya digeser
mundur. Kalau kita lupa kuncinya, brute force akan mencoba semua kemungkinan menemukan hasil yang masuk akal atau yang mudah dibaca oleh manusia. Sekian penyampaian atau sekian penjelasan program brute force dari saya. Mungkin banyak salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.